Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan dalam kajian rutin syarah dan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab yang pertama, urgensi dan pentingnya niat. Ada beberapa puluhan hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari atau Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah ibn Qais atau Abu Musa al-Ash'ari ini meriwayatkan sebuah hadis akan pentingnya niat yang dikaitkan dengan para mujahidun, orang-orang yang berperang di medan jihad. Kita akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan terjemahkan. Selanjutnya seperti biasa kita akan sebutkan beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Hadis yang ke-8 dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkisah ketika ada seseorang yang tidak disebutkan siapa nama dan dari mana asalnya. Intinya laki-laki ini adalah seorang sahabat yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mencoba untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ada seseorang yang dengan gagahnya berjihad fi sabilillah karena demi untuk membela suku atau kabilahnya. Dan ada pula yuqatilu syaja'atan. Dia berperang dalam medan jihad tapi untuk menampakkan keberaniannya. Atau mungkin barangkali wa yuqatilu riya'an. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar nanti dikenal sebagai pahlawan besar, agar dipertontonkan, agar dipersaksikan bahwa dia adalah seorang pemanah yang ulung misalnya, atau ahli kuda yang tiada duanya, atau mungkin barangkali piawai dalam menggunakan pedangnya dan tombaknya, karena faktor riya. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Pertanyaan bagus, di mana laki-laki ini menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya menyebutkan 3 contoh. Dari 3 contoh ini ya Rasulullah, manakah yang termasuk jihad fi sabilillah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan akan diterima ibadahnya? Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah, artinya agama Islam itu tetap tegak, syariat Islam itu tetap ditegakkan, tetap diterapkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
fahuwa fi sabilillah. Maka dialah termasuk pejuang yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhir dan statement yang terakhir inilah, kata para ulama, menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya, yang kita kenal dengan utitu bi jawami'il kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjawab sebuah pertanyaan atau menyampaikan sebuah sabda atau hadis itu dengan kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Dan kita tahu di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajui atau ditanyai 3 soal. Yang pertama, ya Rasulullah, manakah di antara yang pertama, kedua, ketiga orang yang berjihad demi untuk membela sukunya semata, atau karena menunjukkan keberanian, atau mungkin barangkali agar dikenang, agar dikenal, agar namanya nanti kemudian membumbung tinggi setelah dia mungkin wafat. Manakah di antara 3 ini ya Rasulullah yang termasuk fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menjawab satu pun di antara 3 pertanyaan, tapi dengan pertanyaan yang lebih umum, ya, singkat namun syarat akan makna. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Artinya siapapun yang berperang demi untuk membela agama Allah, ya, maka itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa padanan, di mana di dalam redaksi yang lain disebutkan man, ya, qatala lil maghnam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu yadhkur war-rajulu yuqatilu liyura makanu. Barang siapa yang berjihad hanya karena untuk mendapatkan harta rampasan, atau berjihad hanya untuk dikenang namanya nanti, ini yang kita kenal dengan sum'ah, atau mungkin barangkali agar seluruh para mujahidun, orang-orang yang berjihad itu menyaksikan bagaimana kepiawaian dia di dalam berperang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam redaksi yang lain, ketika ditanya tentang 3 contoh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab yang sama. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya au hiyal a'la fahuwa fi sabilillah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sekali karena kita tahu kedudukan jihad berperang fi sabilillah ini sudah kita ulas dahulu. Memiliki kedudukan yang mulia di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menyampaikan dirwatu sanamil Islam itu sebenarnya ada pada syariat, yakni jihad. Dan jihad ini adalah salah satu syariat yang tidak akan dihapus sepanjang masa. Dan syariat jihad ini tidak diberikan kepada setiap individu di antara kaum muslimin. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni jihad itu baru diperintahkan ketika sebuah negeri menerapkan syariat Islam dan ketika pemimpin atau waliul amr itu memerintahkan untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baru disitulah peran yakni jihad, baru disitulah fungsi jihad itu benar-benar telah diterapkan. Dan kita harus sadar bahwasanya jihad ini tidak diserahkan tanggung jawabnya kepada individu kaum muslimin. Kalau seandainya diserahkan kepada individu kaum muslimin, maka akan banyak sekali perpecahan. Mungkin tiap RT akan berperang dengan RT yang lain, RW dengan RW yang lain. Dan ini tidak sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan kedudukan jihad di dalam syariat Islam sudah kita ulas dahulu. Adapun beberapa faedah lain yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama adalah biografi dari perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Qais yang kita kenal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian kita akan lanjutkan dengan faedah yang kedua, penting dan urgennya niat atau keikhlasan di dalam ibadah, terutama dalam jihad fisabilillah. Kemudian nanti kita akan bahas haramnya fanatisme golongan kesukuan. Nanti kita akan lebih banyak untuk mendefinisikan apa itu yang disebut dengan fanatisme, kemudian jenis-jenis dari fanatisme, pun demikian dengan dampak atau sebab munculnya fanatisme itu. Mungkin dari 3 saja insyaallah pelajaran yang akan kita bisa petik. Selebihnya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengenal lebih dekat dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada 3 sisi yang kita akan bahas. Yang pertama tentang nasab, yang kedua tentang kelebihan dan kedudukan beliau di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kita ingin melihat sedikit bagaimana detik-detik kematian Abu Musa Al-Asy'ari. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, tentang nasab dan keislamannya. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari nama aslinya adalah Abdullah ibnu Qais. Ya, sebagaimana di dalam beberapa cetakan kitab Riyadhus Shalihin itu disebut nama beliau. Jadi dari Abu Musa Al-Asy'ari atau dari Abdullah ibnu Qais Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi di dalam beberapa cetakan kitab Riyadhus Shalihin terkadang tidak disebutkan nama aslinya. Dan nama asli ini juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai Abdullah ibnu Qais." Siapa dia? Itulah Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Musa Al-Asy'ari dengan nama aslinya, "Wahai Abdullah ibnu Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat di antara perbendaharaan surga?" Ya, artinya di surga itu ada perbendaharaan. Ada satu kalimat zikir yang seandainya engkau baca itu engkau akan mendapatkan banyak sekali pahala. Baru kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah ibnu Qais satu kalimat, satu zikir ini untuk memperbanyak doa apa? La haula wala quwata illa billah. Dan inilah yang kemudian dirutinkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Dan kalau kita tilik di dalam hadisnya, Nabi SAW tidak memanggil dengan kunyahnya Abu Musa, tapi dengan nama aslinya Abdullah ibnu Qais. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampaikan kelebihannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan Abu Musa itu dengan menyebut nama aslinya. Allahumma ighfir li Abdullah ibnu Qais danbahu wa adkhilhu yaumal qiyamati madkhalan karima. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Abu Musa Al-Asy'ari itu juga menyebut nama aslinya. Ya, lah Abu Musa Al-Asy'ariyun itu adalah salah satu di antara istilah yang khas dan dekat yakni sekali dengan bau-bau Yaman. Karena memang beliau dari negeri Yaman. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika ingin menjemput yakni hidayah. Beliau melakukan satu perjalanan cukup jauh yakni sekali, di mana Abu Musa Al-Asy'ari ini ingin sekali berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tersiar kabar keinginannya ini harus tertunda karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kota Makkah untuk hijrah kemana? Madinah. Maka disinilah bersama dengan 50 orang Abu Musa Al-Asy'ari ini melakukan pelayaran. Kalau kita lihat petanya itu ya, pelayaran kemana? Bukankah Nabi SAW ke Madinah? Tapi kenapa kemudian Abu Musa bersama dengan 50 sahabat itu kemudian naik perahu berlayar, ternyata berlayar ke negeri Habasyah. Ya, untuk berjumpa dengan beberapa sahabat yang sudah diinstruksikan oleh Nabi SAW hijrah sementara waktu di sana. Karena kita tahu ada seorang raja yang sangat adil di sana, Raja Najasyi, dan ini juga pernah kita sampaikan dahulu. Maka ketika sampai di sana di Habasyah inilah Abu Musa Al-Asy'ari bersama dengan 50 orang dari penduduk Yaman bertemu dengan Ja'far ibn Abdul Muttalib. Dan kita tahu Ja'far ibn Abdul Muttalib ini adalah seorang orator, seorang diplomatik yang ulung. Ya, ketika berdebat dengan Abu Sufyan, ketika berdebat dengan Amr ibn al-As di hadapan Raja Najasyi, subhanallah. Ya, ternyata semua argumen-argumennya orang-orang kafir itu mampu dipatahkan oleh Ja'far ibn Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari tinggal di sana untuk sementara waktu. Keinginannya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara tertunda. Baru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas pulang dari perang Khaybar, maka seluruh para sahabat yang sebelumnya tinggal di Habasyah, termasuk rombongan pertama, kloter kedua, sampai rombongan 50 orang terakhir dari negeri Yaman ini, semuanya balik ke kota Madinah untuk bersemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat,
Wahai para sahabat, besok akan datang sekelompok orang hum araqqu quluban au qalban lil islam minkum. Besok akan datang sekelompok orang di mana hatinya itu lebih lembut dan paling lembut daripada kalian semua. Ya, ternyata pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan kepada kelompok yang datang dari negeri Yaman yang sementara mereka singgah di Habasyah dan besok akan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka ketika datang Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan bertemu dengan beberapa orang-orang Ansor, pun demikian dengan Muhajirin di kota Madinah, Abu Musa al-Ash'ari kemudian salaman. Yang bertemu, semua yang ditemui itu kemudian salaman. Nah disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, budaya bukan memberikan salam tapi salaman, berjabat tangan, itu ternyata menjadi salah satu budaya yang memang, ya, dikenal dari penduduk Yaman. Dari penduduk Yaman mereka sudah terbiasa ketika bertatap muka, ketika mereka bertemu, mereka bersua, seringkali mereka berjabat tangan. Dan para ulama sepakat mereka inilah adalah orang-orang yang pertama kali memperkenalkan tasafuh atau berjabat tangan. Karena orang-orang Eropa tidak terbiasa dengan itu. Orang-orang Romawi kala itu tidak terbiasa. Apalagi orang-orang Persia. Orang-orang Persia kalau sudah ketemu itu biasanya kemudian membungkukkan badan atau sujud. Ya, lah ketika berjabat tangan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengganjar Abu Musa al-Ash'ari dengan ghanimah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis pulang dari perang Khaybar. Ya, memang kala itu Abu Musa mengatakan bahwasanya kamilah, ya, kelompok satu-satunya yang diberikan harta rampasan atau ghanimah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kami semua tidak ikut berperang. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan apresiasi yang tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang Asy'ariyun, untuk kelompok yang datang yang dibawa oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak itulah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan harapannya terwujudkan. Meskipun beliau harus tinggal untuk sementara itu di Habasyah, ya, dari Yaman ke Habasyah kemudian kemana? Ya, ke Madinah. Makanya banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, bahkan beliau termasuk di antara kelompok yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena pernah hijrah berapa? Dianggap telah hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasyah meskipun agak telat, dan hijrah yang kedua, ya, hijrah kemana? Ke kota, yakni ke kota Madinah. Taib. Ini adalah nasab dan awal keislamannya. Adapun yang kedua tentang kelebihan kedudukan Abu Musa al-Ash'ari di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak. Ya, yang pertama, Abu Musa al-Ash'ari ini adalah seorang pemimpin yang bijak. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam beberapa kitab-kitab sejarah terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari ini leadershipnya lemah, kurang. Jiwa kepemimpinannya itu termasuk, ya, tidak direkomendasikan. Ya, maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat. Misalnya Ibnul Jauzi, misalnya Imam Ibnu Jarir at-Tabari, misalnya Ibnu Sa'ad. Terdapat beberapa kelemahan leadership atau jiwa kepemimpinan Abu Musa al-Ash'ari. Tapi sejatinya jamaah yang dirahmati Allah, semua riwayat ini para ulama menganggap palsu. Kenapa demikian? Karena tidak selaras dengan kondisi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun demikian di masa para khulafaur rasyidun. Kita bisa melihat bagaimana track record dari Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Abu Musa al-Ash'ari ini dijadikan pemimpin untuk negeri Yaman, Zabid, pun demikian dengan Aden di sana. Diutus ke sana untuk berdakwah, untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Tentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Musa al-Ash'ari, ya, salah satu di antara pertimbangan itu pasti dia memiliki jiwa kepemimpinan dan leadership. Gak mungkin kalau seandainya dia gak memiliki latar belakang, ya, kapasitas seperti itu kemudian diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri orang untuk menjadi pemimpin, untuk berdakwah, ya, untuk mengatur urusan kaum muslimin, itu gak mungkin.
Dan ini instruksi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak berhenti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari ini juga dijadikan oleh Umar sebagai gubernur di mana? Di Basrah, di Irak. Ya. Sampai kemudian tampuk kepemimpinan khalifah berganti kepada Utsman ibnu Affan. Subhanallah, ternyata Utsman itu juga mempercayakan, ya, kota besar yang kedua setelah Basrah di Irak itu apa? Kufah. Akhirnya kemudian diangkat juga menjadi gubernur di kota terbesar kedua setelah Basrah di Irak. Maka dari sinilah jamaah dirahmati Allah, para ulama dan sejarawan menyatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak perlu kita ragukan. Meskipun banyak riwayat-riwayat bertebaran, tapi setelah dicek dan recheck oleh para ulama ilmu hadis, riwayat semuanya itu palsu. Ya, mudah-mudahan kita semakin bijak di dalam menyikapi berbagai riwayat-riwayat palsu, dhaif, lemah yang itu disematkan kepada orang-orang yang mulia, generasi emas di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Baik, ini adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari ini pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Abu Musa al-Asy'ari ini pernah dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian doakan, Allahumma gfir li Abdillah ibnu Qais dan bahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abdullah ibnu Qais. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Dan masukkanlah kelak nanti di hari kiamat di tempat yang mulia, artinya jannah. Maka ini menjadi satu kelebihan. Jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus. Kalau doa secara umum banyak, termasuk diantaranya Abdullah ibnu Abbas. Ini pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya Abu Hurairah, itu juga pernah mendapatkan doa khusus. Dan diantara yang lain itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, perawi hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas menyebut nama beliau. Allahumma gfir li Abdillah ibnu Qais dan bahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya. Taib, ini adalah kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, dan itu diakui oleh generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in, di mana Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menyebutkan, dan ini menjadi kelebihan yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari ini satu di antara 4 qadhi atau hakim yang dijadikan rujukan oleh para tabi'in di kalangan para sahabat. Jadi ada 4 hakim dari kalangan para sahabat yang dipercaya menjadi rujukan untuk kalangan berikutnya, untuk generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in. Siapakah yang mereka? Ya, keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid ibnu Thabit, kemudian ini Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang keempat adalah Amr ibnul As. Jadi qadhi ini, jamaah yang dirahmati Allah, itu jabatan lebih tinggi daripada seorang hakim. Saya nggak tahu kalau seandainya kita melihat sistem pemerintahan negara kita, mungkin MK atau mungkin seperti itu, karena hakim itu biasanya di pengadilan-pengadilan kecil. Tapi kalau seandainya lebih tinggi, mungkin semacam MK pun demikian. Di dalam sebuah struktur pemerintahan syariat Islam ketika ditegakkan di dalam sebuah negara, itu pasti harus ada hakim dan harus ada apa? Qadhi. Qadhi jabatannya lebih tinggi. Nah, di antara 4 qadhi dari kalangan para sahabat, ternyata Abu Musa al-Asy'ari ini masuk di kalangan qadhi yang dapat dipercaya dan menjadi rujukan, kata Imam Sya'bi. Dan ini menjadi kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan Abu Musa al-Asy'ari ini satu di antara 6 ahli fikih rujukan di kalangan para sahabat. Ya, kita tahu bahwasanya para sahabat ini memiliki spesifikasi masing-masing. Ada ahli perang, ada ahli tafsir, ada ahli hadis seperti Abu Hurairah. Ya, pun demikian ada ahli fikih. Siapa sangka
Kata Imam Sya'bi rahimahullah, di kalangan para sahabat itu ada 6 ahli fikih yang menjadi rujukan. Ya, salah satunya adalah Abu Musa ini. Ya, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Musa al-Asy'ari. Pun demikian dengan ada Umar radhiyallahu taala anhu, ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara 6 ahli fikih, Abu Musa al-Asy'ari masuk di antara mereka. Dan ini menjadi kelebihan yang keempat. Adapun kelebihan yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk ahli menunggang kuda yang handal. Ya, dan itu diakui oleh Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri di Basrah, kala itu kan memang Abu Musa ini diutus oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Basrah. Jadi tentu di sana juga ada peperangan demi peperangan yang harus dilalui oleh beliau sebagai seorang gubernur. Tapi subhanallah, penuturan dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala, aku tidak mendapati ya seorang prajurit yang ahli di dalam menunggangi kuda melebihi gubernur Basrah kala itu yang diutus oleh Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Asy'ari itu sendiri. Ya, ini adalah yang kelima. Adapun yang keenam yang dijama'i dirahmati Allah, sebelum yang terakhir, Abu Musa al-Asy'ari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah ketika melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Oleh karena itu di dalam Musnad Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji, "Laqad utita ya Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud." Ya, sungguh engkau telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seruling di antara seruling keluarga Daud. Maksudnya apa ini? Ini arti kiasan. Ya, bukan seruling secara fisik, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, Syekh Muhammad ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala menuturkan, apa makna seruling dari seruling keluarga Daud ini? Ternyata ini arti kiasan. Karena dahulu jamaah dirahmati Allah, Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kitab suci, namanya apa? Yani Zabur. Dan memang Nabi Daud itu ketika membaca ayat-ayat Allah di dalam kitab Zabur itu luar biasa sekali indah dan merdu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menuturkan, ya, sampai gunung-gunung bertasbih, sampai hewan dan binatang yang mendengar suara Nabi Daud ketika membaca ayat-ayat Allah di dalam kitab Az-Zabur itu sampai kemudian terpana dan terkesima. Maka pun demikian dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Suaranya indah banget. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika seringkali bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari selalu mengatakan, "Syawwikna ila rabbina ya Abu Musa." Ya, syawikna ila rabbina ya Aba Musa. Artinya apa? Ya, rindukanlah kami semua kepada Rabb kami dengan bacaan indahmu wahai Abu Musa. Makanya dahulu jamaah dirahmati Allah, dan ini juga kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisah ini di Masjid Al-Muttaqin dulu kalau nggak salah, ya, tentang keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini selalu dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu kedatangannya ketika ya iqamah itu sudah ditegakkan, dikumandangkan, ya. Dan setiap kali datang Abu Musa al-Asy'ari, mereka semua berharap, habadalau, ya, alangkah baiknya kalau seandainya yang maju menjadi imam itu siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dan membaca surat Al-Baqarah, jemaah. Nah, kalau seandainya imam di sini sak bagus-bagusnya ya tetap kalau bisa maghrib ya Al-Kafirun dan ya Al-Baqarah, ya nggak selesai ini. Tapi subhanallah selalu dinanti, dan mereka berharap agar yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Dan kita tahu surat Al-Baqarah berapa juz itu, subhanallah. Tapi mereka merasa nyaman, mereka merasa bisa tumakninah ketika menjadi makmumnya Abu Musa al-Asy'ari, dan memang suaranya indah sekali. Dan itulah yang menjadikan Nabi SAW memuji Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah kelebihan yang keenam. Adapun yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat yang paling sering menjaga puasa sunnahnya, dan
Ini menjadi ibadah paling akhir ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya, subhanallah. Makanya banyak di antara para sahabat itu ketika Abu Musa al-Ash'ari sudah menginjak usia 63 tahun, ya, 63 tahun, hampir sama dengan usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Tapi beliau tetap menjaga puasa sunnahnya. Banyak di antara kolega dan teman-temannya itu sudah menyarankan, jangan kau paksakan diri antum untuk selalu menjaga puasa sunnah. Kasihan fisikmu. Apa jawaban dari Abu Musa al-Ash'ari? Beliau tetap mengatakan bahwasanya merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Ya, bila mana seseorang itu akan nanti masuk surga dari pintu apa? Rayyan. Dan itu yang dikejar oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dalam kondisi fisiknya yang sudah semakin melemah, dan inilah sakit yang akan mengantarkan Abu Musa al-Ash'ari kepada kematiannya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa riwayat Abu Musa al-Ash'ari itu ketika ditegur, kan banyak yang jenguk, ya, ditegur untuk membatalkan puasa dan lain sebagainya. Beliau selalu mengatakan bahwasanya ingatlah, ya, ketika kita lihat pacuan kuda, ketika kita lihat pacuan kuda, ketika sudah mendekati garis finish, semakin kencang apa semakin lambat? Semakin kencang. Nah, ini yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan apa? Ketika pacuan kuda itu sudah mendekati garis finish, pasti dia akan semakin kencang untuk bisa sampai kepada garis tersebut, untuk bisa melalui garis tersebut. Apa pesan yang bisa kita petik dari ucapan? Pun demikian dengan dia. Ketika kematian dan ajal itu sudah mendekatiku, bukan berarti aku semakin melemah. Seharusnya aku ini semakin tetap menjaga ibadahku, semakin kencang ketaatanku kepada Allah, salah satunya dengan menjaga puasa sunnahnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala akhirnya wafatkan Abu Musa al-Ash'ari, kata Imam Zahabi, di tahun 44 Hijriah, di usia 63 tahun dalam kondisi sedang berpuasa, dan itu berada di musim panas. Ya, musim panas yang di Madinah. Ada yang mengatakan beliau meninggal di kota Makkah, artinya di Jazirah Arab musim panasnya tidak seperti musim kemarau yang pekan-pekan ini kita rasakan, lebih panas yang di sana. Tapi beliau tetap menjaga puasanya sampai akhir hayatnya. Inilah di antara jamaah yang dirahmati Allah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari sosok sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Mudah-mudahan dari kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari ini semakin membangkitkan semangat kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Salah satunya adalah semangat dalam menimba ilmu. Salah satunya adalah semangat di dalam berdakwah. Salah satunya adalah semangat di dalam mengemban dan di dalam menyebarkan dakwah. Bayangkan, beliau keinginannya harus tertunda, tidak langsung. Padahal kalau Yaman itu lurus terus, maka terus nanti sampai ke Madinah. Tapi dia harus berlayar jauh ke Ethiopia, ke Habasyah. Salah satu di benua Afrika di sana, kota besar. Baru kemudian hijrah kembali kemana? Ke Madinah, baru bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pun demikian semangatnya beliau di dalam menjaga puasa sunnah ini. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Taib, ini adalah faedah yang pertama. Faedah yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi hadisnya. Faedah yang kedua, para ulama menyebutkan urgensi dan pentingnya niat di dalam ibadah, terutama ibadah jihad fi sabilillah. Ya, karena penting sekali niat. Niat ini harus selalu ada di semua jenis ibadah, di semua ragam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali jihad. Makanya hadis ini bukan satu-satunya yang menunjukkan pentingnya kita selalu menjaga niat, terutama di dalam jihad fi sabilillah. Ada beberapa hadis yang lain disebutkan oleh para ulama ilmu hadis. Salah satunya disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu juga, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya manusia pertama nanti yang akan didatangkan di mahkamah, di pengadilan pada hari kiamat itu adalah seseorang yang mati syahid dalam medan peperangan.
Ya, akhirnya kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Ya, apakah engkau benar-benar jihad itu fisabilillah? Orang tersebut mengatakan apa? Qataltu ya fika hatta ustushhidu. Ya Allah, saya ini benar-benar berjuang fika demi untuk mengharap ridhamu hingga aku mati syahid. Ternyata didustakan karena selama ini ya dia itu berjuang liyuqalu jari, supaya dianggap sebagai pahlawan yang pemberani. Maka ini berkaitan dengan apa jamaah yang dirahmati Allah? Yaumatu bilas sarair. Ya, hati, dan itu adalah tempatnya niat, keikhlasan itu tempatnya di hati. Ini tak akan mungkin ya ini bisa untuk ditutupi lagi nanti di pengadilan Al-Kubra. Pun demikian dengan laki-laki ini, dia masih ngeyel, tapi didustakan oleh Allah SWT. Enggak, selama ini engkau berjuang, selama ini engkau berjihad, selama ini engkau turun dalam medan peperangan, supaya dikenal sebagai jariun, sebagai seorang pemberani. Apa akhirnya? Allah Subhanahu wa taala kemudian wasuhiba ala wajihi, diseret, kakinya yang diseret, kemudian wajahnya itu mengenai apa? Tanah, baru kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, sebenarnya hadis ini juga memiliki tema yang sama dengan hadis yang tadi kita sampaikan, menunjukkan akan pentingnya niat. Pun demikian di dalam Sunan An-Nasa'i ada sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah kedatangan seseorang, kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dzikr? Hal alaihi syai'?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai seseorang yang datang kepada Nabi, kalau seandainya engkau menyaksikan ada orang prajurit pejuang yang berperang tapi mengharap dua hal. Satu, mengharap pahala, dan mengharap yang kedua akan dikenang dan dikenal nanti sebagai seorang pahlawan. Apakah dia mendapatkan pahala?" Ya, akhirnya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa aula alaihi syai'." Dan itu diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari pahala sedikit pun kalau seandainya keinginannya itu untuk mendapatkan 2 hal sekaligus. Satu, pahala, dan yang kedua supaya nanti dikenang sebagai seorang pahlawan atau sebagai seorang yang pemberani. Dan hadis yang ketiga jamaah dirahmati Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rajulun yuridul jihad wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya, hal lahu ajrun?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, melempar pertanyaan kepada para sahabat. "Wahai para sahabat, ada seseorang yang ingin berjihad, tapi keinginannya itu untuk mendapatkan kepentingan duniawi, mungkin harta rampasan atau yang lainnya." Ya, dijawab oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya, "Apakah orang seperti ini akan mendapatkan pahala?" Nabi SAW kemudian menjawab pertanyaan itu sendiri, "Laisa lahu ajrun." Dan itu diulang-ulang Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Sia-sia. Terbunuhnya juga sia-sia. Ya, darah yang mengalir pun sia-sia. Mungkin barangkali selama ini kemenangan yang dia raih pun ya sia-sia. Apalagi nanti di akhirat, sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sampaikan, neraka itu adalah tempat bagi mereka yang selama ini berjuang, berjihad, tapi bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan, terpaksa kita belum bisa melanjutkan untuk faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga ini sangat penting, haramnya fanatisme kelompok. Ya, di sini nanti kita akan bahas definisinya. Kemudian jenis-jenis dari fanatisme. Ini banyak, termasuk fanatisme kelompok, ya, fanatisme madhab, fanatisme kesukuan dan kabilah, fanatisme asal usul daerah, fanatisme diantaranya adalah pemikiran. Itu nanti kita akan bahas. Pun demikian sebab-sebab kenapa muncul benih-benih fanatisme. Ya, dan mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan selanjutnya bisa kita ulas ya faedah yang ketiga bersamaan dengan riya, karena tadi sudah disebut riya. Ya, selama ini kita mungkin barangkali riya itu sesuatu
ibadah yang dikerjakan oleh seseorang supaya ditampakkan atau supaya nampak bagi banyak orang. Iya, memang itu adalah riya. Tapi ternyata riya itu juga punya jenis-jenis yang beragam. Dan ini yang kita akan ulas dan ini kita akan bahas. Ada kekhawatiran bila mana jenis-jenis riya yang beragam macamnya ini, satu di antara dua itu ternyata tanpa kita sadari pernah kita lakukan. Nah itu nanti insya Allah kita akan sampaikan pun demikian perbedaan antara riya dengan sum'ah, karena tadi sudah kita sebut sum'ah, ya, apa perbedaan riya dengan ujub, ya, itu juga nanti kita akan ulas. Dan yang terakhir insya Allah kita akan bahas pula keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat yang pendek namun syarat akan makna. Makanya Nabi SAW kadang-kadang membuat kaidah-kaidah la dharara wala dhirar. Ya, ini menjadi payung hukum. Ketika ada orang yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, cukup dengan dalil ini sudah menjadi payung hukum untuk semua jenis kasus dan permasalahan. Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Nabi SAW menggunakan kaidah umum, namun syarat akan makna. Ini menjadi payung hukum untuk berbagai masalah. Ustaz, yani gimana kalau seandainya hukum bangkai apa? Ya, ikan laut, ikan bandeng, hakim bangkai paus, hakim bangkai macam-macam. Nabi SAW dengan menggunakan kaidah yang simpel, al-hillu maitatuhu. Semua bangkai, ya, hewan air hukumnya apa? Hukumnya halal. Simpel. Tidak menyebutkan jenis-jenis. Ini nggak akan selesai. Tapi Nabi SAW sering kali, dan ini ternyata menjadi keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi yang itu tidak diberikan kepada para Nabi sebelumnya. Nah ini juga nanti kita akan bahas bi'idznillah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan dan pertemukan kita di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.